malam 1 Suro lalu di pohon bambu. Padahal tak satu pun warga maupun tim SAR yang ikut diturunkan untuk mencari korban yang bernama Eksan melihat keberadaan korban di pohon bambu tersebut. Semua akan dikupas dalam silet viral berikut ini. Viral di media sosial. Video yang memperlihatkan seorang ibu asal Magelang, Jawa Tengah memanggil-manggil nama anaknya Eksan yang hilang di rumpun bambu. Sambil menengadah, sang ibu tampak terus memanggil nama anaknya sembari melambai-lambaikan tangannya ke atas pohon bambu. Apa yang dilakukan sang ibu sempat membuat heran warga dan tim SAR. Lantaran mereka justru tidak melihat sama sekali keberadaan korban di atas pohon bambu yang ditunjukkan sang ibu. Sebelumnya, Eksan dikabarkan mendadak hilang dan hanya meninggalkan jejak pakaian di Sungai Grogol Yudan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Rabu petang 19 Agustus 2020 jelang malam 1 Suro. Lantas, apa yang dirasakan Eksan detik-detik menjelang dirinya hilang? Malam memang informasinya itu simpang siur awalnya karena dari teman-teman rekan-rekan di Magelang juga pada saat menerima informasi awal juga langsung melakukan pencarian, tetapi kami sifatnya hanya diberi informasi awal saja. Kemudian sampai dengan tengah malam di jam 12 malam itu belum juga kembali Ihsan tanggal 19. Informasinya awal orang hilang, ada barang buktinya di Sendang, kemudian terakhir terlihat masih di sekitaran Sendang Pemandian itu sampai dengan sore jam 6 terakhir terlihat. Habis itu sudah tidak ada kontak lagi. Ada celana, ada baju, kemudian perlengkapan mandi. Tapi sekitarnya itu yang kita bisa sisir ada kali sama ada hutan, sedikit hutan. Awal mulanya mayat tingkat jam gitu ya. Sudah posisi tak usul kafe, bang, buka ya terus tak jangkaan oleh model. So, ini koyo apa? Masih mampu pun tak wes. Kalau ditanya mungkin terjadi, menurut saya mungkin terjadi karena kalau tidak bisa dinilai secara ilmiah, mungkin itu bisa dinilai secara gaib gitu. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi hal-hal yang seperti ini ya, orang diumpetin gitu ya, jadi dia hilang. Meski sanksi dan diliputi keheranan, namun lantaran melihat sang ibu merasa yakin melihat putranya yang telah berusia 30 tahun ada di atas pohon. Tim SAR pun mencoba naik ke atas pohon bambu guna mengikuti keinginan dan juga membuat si ibu tenang. Benar saja, setibanya di atas pohon bambu tersebut, tim SAR tidak melihat keberadaan Eksan. Namun sang ibu tetap kekeh mengaku melihat keberadaan putranya itu sambil terus menunjuk dan menjelaskan kepada warga posisi Eksan yang berdasarkan penglihatannya berada di atas pohon bambu. Saya menangkap secara logika ya, mungkin seorang ibu yang sayang dengan anaknya untuk melegakan hati ibunya ini supaya mau istirahat, pulang kembali ke rumah, ya upaya dari warga satu orang dan relawan satu orang itu akhirnya memanjat. Dari ibunya itu ya mungkin halusinasi orang tua mungkin dia di atas gitu. Dan kebetulan ada rekan kita yang waktu di situ juga kita suruh naik ke atas dan di situ tidak ada orang gitu loh.
memang video itu memang sempat viral karena yang tahu memang katanya di atas pohon gitu, tapi sebenarnya nggak di situ. Ya mungkin si ibu memiliki sixth sense, memiliki indera yang bisa menangkap sesuatu yang orang lain yang nggak bisa tangkap, dan mungkin dia tahu bahwa anaknya ada di situ, tapi orang lain nggak bisa melihat. Dan setelah 32 jam dinyatakan hilang, Eksan akhirnya ditemukan warga setempat dalam kondisi tanpa busana dan linglung. Anehnya, saat hendak dievakuasi, Eksan menolak diantar menggunakan mobil, tetapi justru meminta untuk digendong menuju rumahnya. Penemuan Eksan bermula saat Utoro, pedagang angkringan di depan sebuah sekolah, ditepuk punggungnya oleh seseorang. Utoro kaget lantaran mendapati seorang pria dalam kondisi telanjang dan minta diantarkan pulang ke rumahnya. Setelah sadar jika pria tersebut adalah Eksan tetangganya yang dikabarkan hilang, Utoro lantas mencari karung goni untuk menutupi tubuh tetangganya itu dan kemudian menggendongnya ke rumah. Orang ganti bersih, tahu lah kabari man. Mulon kene wae. Pasti saja aku kelingan tuh. Biar ini Kalau lucu, sikile di tengahnya dilalai iso metu ke garis. kok garisnya Anak tak pak buku ya aku langsung aku metu mau berat, mau isak kencang ya. Terlihat dengan bersama seorang anak kecil, itu kurang lebih dari titik itu kurang lebih 10 meter, tiba-tiba Mas Eksan datang menghampiri warga untuk minta diantarkan pulang dengan kondisi tidak memakai baju. Nah, waktu mau diantarkan pulang, karena tidak memakai baju, oleh warga tersebut dikasih bagor atau kain yang untuk bungkus beras itu, karung untuk dikasih karung, gitu, mau diantar pakai kendaraan, tidak mau, mintanya digendong sampai ke rumahnya Mas Iksan. Waktu itu dia minta digendong, bilangnya digendong untuk diantarkan sekolah, padahal kan kondisinya tidak mungkin karena Mas Iksan sudah 30 tahun. Kita juga tidak percaya tidak boleh, tapi percaya 100% juga tidak boleh juga. Jadi memang dunia alam gaib itu memang benar-benar ada. Fenomena manusia disembunyikan oleh jin, ya itu bisa jadi. Kenapa? Karena memang jin ini makhluk yang kalau kita ganggu dia bisa mengganggu kita. Makanya ada istilah orang kemasukan jin, kesurupan. Itu dalam Islam disebutnya masul jin. Gangguan manusia ke jin itu contohnya dia kencing di pohon, buang air kecil di pohon. Ini bisa mengganggu jin karena jin ini bersemayam di pohon-pohon. Jin bersemayam di tempat-tempat kotor kayak toilet. Makanya sebelum pemirsa masuk toilet, pemirsa melihat tempat-tempat baru, dianjurkan untuk membaca doa. Ada banyak keunikan dan hal-hal tak lazim di balik hilangnya Eksan. Pertama, soal tim SAR yang sejak awal sanksi jika korban hilang dan tenggelam di sungai Grogol Yudan lantaran kondisi sungai yang sangat dangkal dan tak mungkin orang dewasa akan tenggelam di dalamnya. Keunikan atau hal janggal lainnya dari peristiwa ini adalah soal keyakinan sang ibu yang mengaku melihat Eksan bertengger di atas pohon bambu, sementara warga dan tim SAR justru tidak melihat sama sekali keberadaan Eksan di lokasi yang ditunjukkan sang ibu. Lantas, apa kata psikolog tentang viral ibu melihat anaknya yang tanpa wujud? Benarkah kondisi panik dan kejiwaan yang tidak stabil lantaran mendapati anaknya hilang membuat sang ibu tanpa sadar berhalusinasi? Ketemu sama wanita segala macam, dari situ dia tuh kalau melihat orang di sekitar itu tuh seolah ada kalau kita evakuasi dari pakai center, dia melihat itu seperti orang hajatan atau orang apa nyagawi gitu loh. Dia hitungannya kalau di situ 2 jam, dia perkiraan dia hilang itu 2 jam, padahal itu di kita 2 hari gitu loh. Aliran kalinya sebetulnya nggak dalam, Mas. Dia hanya selutut orang dewasa saja. Kita berkesimpulan awal kemungkinan untuk dia hanyutnya itu kecil.
Jadi sampai sekarang saya percaya adanya goib karena beberapa kali ngalamin yang di luar logika yang nggak bisa dipikirin oleh akal manusia. Saya nyaksin. Pada waktu seorang ibu tadi itu melihat anaknya, bisa dua, ada kemungkinan ibu itu memang bisa melihat sesuatu yang di luar sana, di alam yang lain, atau dia memang punya halusinasi yang besar karena kepikiran tentang anaknya ini. Nah itu yang kemudian kita harus lihat lagi kebenarannya, kenyataannya itu betul atau tidak. Kalau kenyataannya memang tidak ada, maka dapat dengan jelas kita mengatakan bahwa itu halusinasi.